Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai periode revolusi dari bumi, ya. Kita fokus ke bumi kita, ya. Nah, periode revolusi itu dapat kita artikan sebagai waktu yang diperlukan planet untuk mengitari atau mengelilingi matahari dalam satu kali putaran. Ya, nah perhatikan di situ. Situ ada bumi dengan kutub utara dan kutub selatan seperti terlihat pada gambar. Ya, nah, jadi bumi di sana mengelilingi matahari. Jadi gerak bumi mengelilingi matahari itu kita sebut dengan revolusi. Sedangkan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari satu kali putaran itu disebut sebagai periode revolusi atau kala revolusi. Nah, diingat itu enak ya. Jadi ada dua pengertian yang berbeda antara revolusi dan kala revolusi. Revolusi tadi itu adalah gerak planet mengelilingi atau mengitari matahari. Sedangkan periode revolusi itu adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari atau mengelilingi matahari dalam satu kali putaran. Nah, perhatikan. Nah, ini sering sekali disinggung dalam ujian akhir, ya. Perhatikan baik-baik. Secara umum, ya, secara umum pada 21 Maret, ya, pada 21 Maret dalam rentang waktu ini secara umum belahan bumi utara akan mengalami awal musim semi. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami awal musim gugur. Nah, kemudian lama malam sama dengan lama siang. Ya. Lama malam sama dengan lama siang. Oke. Kemudian pada periode tanggal 21 Juni, ya. Perhatikan ya, sambil dilihat gerak bumi itu. Pada periode tanggal 21 Juni ini akan terlihat di gambar belahan bumi utara itu lebih condong ke matahari, ya. Jadi bagian bumi yang menghadap atau condong ke matahari itu adalah kutub selatannya atau belahan bumi belahan bumi utaranya, ya. Belahan bumi utaranya. Nah, hal ini akan mengakibatkan siang akan lebih lama daripada malam. Siang akan lebih lama daripada malam, ya. Siang akan lebih lama daripada malam. Itu terjadi karena apa? Karena belahan bumi utara lebih condong ke matahari, ya. Nah, sebaliknya belahan bumi selatan itu menjauhi matahari. Ya, akibatnya lama malam lebih panjang daripada siang. Nah, makanya kalau kalian perhatikan ada misalnya gini, jam 6 pagi kok udah terang kali ya, katanya gitu ya. Atau sebaliknya, udah jam 7 kok masih gelap. Nah, itu terjadi gara-gara ini, ya. Nah, pada rentang ini itu tidak akan terjadi sepanjang tahun, ya. Nah, pada waktu-waktu tertentu itu akan terjadi, ya. Itu pun untuk
titik atau tempat yang berada di belahan bumi kita, ya. Nah, itu dia. Kemudian pada rentang atau periode 21 Juni, ya, belahan bumi utara akan mengalami awal musim panas, ya. Karena apa? Karena dia tadi condong ke matahari, ya. Awal musim panas. Sebaliknya, belahan bumi selatan akan mengalami awal musim dingin. Oke. Nah, kita lanjutkan. Pada tanggal 23 September, ya, untuk setiap tahunnya, secara umum belahan bumi utara, ya, akan mengalami awal musim gugur. Ini dia, ya, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Ya. Nah, panjang malam, ya, lamanya malam itu sama panjangnya dengan siang. Ya, baik itu di belahan bumi utara ataupun di belahan bumi selatan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena posisi utara dan selatan bumi itu nyaris atau hampir sama, ya, hampir sama menghadap menghadap matahari, ya. Nah, itu dia. Itu terjadi di tanggal 23 September. Nah, yang berikutnya untuk tanggal 22 Desember, ya. Nah, ini sebenarnya kebalikan, ya. Kebalikan dari posisi 21 Juni, ya. Nah, kalau kita lihat bumi itu tadi berputar mengelilingi matahari, akan terlihat belahan bumi selatan akan condong ke matahari, ya, lebih banyak dia menghadap matahari, ya. Itu akan mengakibatkan lama siangnya, ya, akan lebih dari lama malam, ya, lebih panjang waktu siangnya daripada waktu malam, ya. Nah, sedangkan di belahan bumi utara kebalikannya, ya. Apa itu? Waktu malamnya lebih panjang daripada siang. Nah, karena belahan bumi selatan yang condong ke matahari, maka pada tanggal 22 Desember ini di belahan bumi selatan akan mengalami awal musim panas. Sebaliknya, pada tanggal 22 Desember di belahan bumi utara akan mengalami awal musim dingin. Nah, sekarang mari kita lihat rangkuman dari akibat, ya, akibat revolusi bumi. Nah, ini juga sering disinggung atau sering ditanya, ya, menjadi pertanyaan pada tes-tes akhir, ya, di kelas 9, ya. Nah, perhatikan. Ada 4, ya, di sini yang kita pelajari akibat revolusi bumi, ya. Apa itu? Yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Nah, jadi kan musimnya tadi ada 4 di sini, nah. Ada musim panas, ada musim dingin, ya. Ada musim semi dan ada musim gugur. Nah, itu dia. Jadi kalau di belahan bumi utara dia musim panas, belahan bumi selatan lawannya, berarti musim dingin. Kalau di belahan bumi utara dia musim gugur, berarti selatan lawannya, musim semi. Kalau di belahan bumi utara dia musim gugur, maka belahan bumi selatan musim semi. Begitulah, berkebalikan dia semuanya. Jadi musim yang berkebalikan itu adalah musim panas, kebalikannya musim dingin, musim semi, kebalikannya musim gugur, ya. Kemudian akibat revolusi yang kedua itu adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulannya, ya.
Oke, saya ulangi, terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulannya. Nah, ini sangat membantu ya. Rasi bintang itu merupakan petunjuk yang diberikan oleh alam ya kepada manusia. Nah, jadi kalau rasi bintang itu terlihat seperti ini, tandanya ini. Jadi untuk orang-orang ahli perbintangan ya atau pelaut itu sering menggunakan ya atau memanfaatkan rasi bintang ini untuk melihat perubahan alam yang terjadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, akibat dari revolusi bumi itu adalah terjadinya perbedaan lama waktu siang dan lama waktu malam ya. Terjadinya lama waktu siang dan lama waktu malam. Nah, itu terjadi gara-gara apa? Karena posisi bumi itu ada yang lebih condong menghadap matahari, ya. Kemudian yang terakhir, akibat revolusi bumi itu yang terakhir adalah gerak semu tahunan matahari, ya. Saya ulangi, gerak semu tahunan matahari. Jadi gampang mengingatnya. Revolusi itu kan itulah 1 tahun gerak 1 tahun bumi, ya. Kalau rotasi itu nanti 1 hari bumi, ya. Kalau revolusi 1 tahun karena dia mengelilingi matahari.